Jamaluddin Master Engineering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE. Selamat datang Pak di Kota Makassar. Yang sama kita hormati rombongan yang mendampingi beliau. Bersama kita hadir Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa. Bersama kita hadir Kepala Dinas Catatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Juga bersama kita hadir sebenarnya Ibu Ketua PKK Wali Kota Bengkulu. Rupanya ibu-ibu lebih senang agenda sendiri Pak, supaya lebih banyak gosip-gosipnya mungkin. Dan saya hormati pula Ibu Asisten, kemudian staf ahli, kepala UPD, camat yang berkesempatan hadir pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesehatan dan kekuatan waktu untuk bisa hadir bersama ini. Ini adalah suatu momentum sangat penting bagi kita. Kita mendapatkan kunjungan khusus dari pemerintah Kota Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Bengkulu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Wali Kota Bengkulu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bengkulu beserta rombongan yang kami sampaikan, sebagai kami terus terang sangat merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari teman-teman dari pemerintah Bengkulu. Ini tentu juga, apalagi paparan Pak Wali Kota tadi menggambarkan bagaimana beliau memimpin Kota Bengkulu itu dengan perasaan, benar-benar dengan hati. Sehingga filosofi program yang dikembangkan beliau yang saya tangkap tadi itu religi bahagia. Nah, saya kira ini adalah memang kalau ini dijadikan dasar di dalam membuat program-program apapun, itu pasti akan menyentuh hati rakyat. Dan itu juga akan menjadi referensi bagi kita Pak di Kota Makassar untuk bisa lebih baik lagi, bagaimana fungsi pelayanan pemerintah Kota Makassar nanti betul-betul bisa semakin baik. Yang terpenting menyentuh hati-hati masyarakat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota, berbicara dengan COVID di Kota Makassar, memang di Kota Makassar ini COVID tidak beda jauh mendapatkan serangan dibanding pusat DKI kemarin Pak. Jadi kami itu dimulai dengan klaster umroh, kemudian diperkuat dengan adanya Ijtima Goa yang kebetulan datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Nah, sehingga itulah yang pemicu pertama kasus COVID di Makassar. Namun alhamdulillah kegiatan istimewa tersebut dengan sepakatan pemerintah daerah yang terkait, khususnya Pemda Goa di bawah koordinasi Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah kegiatan tersebut disarankan untuk dibatalkan. Dan kami bersama dengan pemerintah provinsi memfasilitasi semua tamu-tamu yang datang yang mengalami penundaan, karena ini ada yang naik kapal laut, ada yang jadwal pesawatnya sudah belum datang. Itu kita semua menginapkan di hotel Pak, supaya tidak berbaur dengan masyarakat, karena saat itu isu COVID betul-betul sedang menjadi suasana ngeri bagi hampir semua masyarakat. Alhamdulillah dengan PSBB bisa kita tekan COVID. Namun kita di sini sejak awal melihat bahwa coronavirus ini ada dua kategori pasien yang terpapar. Ada kategori yang disebut dengan OTG, dan ada yang memang bergejala Pak. Nah, alhamdulillah dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi
pemerintah provinsi membuat program yang disebut dengan wisata duta COVID. Nah, saat itu orang aneh juga nih, kita diprotes sama ini, Pak. Ini pemerintah ini orang sakit dibilang wisata. Nah, jadi filosofi dasar di dalam pemberian nama, kita ingin bahwa yang sakit tanpa gejala jangan terlalu cemas. Karena kecemasan ini adalah salah satu pendorong timbulnya gejala. Nah, kenapa kami melakukan ini? Karena kami tahu betul bahwa kita ada keterbatasan daya tampung rumah sakit, khususnya dalam hal penanganan pasien COVID. Walaupun memang kita melakukan pembenahan infrastruktur untuk mengantisipasi pasien yang sakit dengan menambah bed, kemudian menambah ventilator dan lain sebagainya, namun akan menjadi overloaded apabila program wisata duta COVID tadi tidak ada. Jadi secara singkat, program wisata duta COVID ini adalah didanai oleh pemerintah provinsi. Kemudian pasien-pasien OTG itu diinapkan di hotel secara gratis, makanannya semua ditanggung, dan ada programnya, Pak. Jadi pagi senam, kemudian sarapan, kemudian ada siraman-siraman rohani. Jadi dikasih kesibukan juga di dalam hotel. Dan makanan itu boleh milih, Pak. Jadi untuk besok dia boleh centang, Pak, mau makan apa. Nah, kita bekerja sama dengan seluruh catering-catering yang bisa memenuhi persyaratan kita yang ada di Kota Makassar. Jadi mau makan kari ada, kalau ada catering kari yang ikut. Mau makan ikan ada, Pak. Nah, jadi ini tinggal milih. Kenapa ini semua dilakukan? Kita berupaya semaksimal mungkin supaya pasien non-OTG ini happy-happy saja, bahagia-bahagia saja, sehingga dengan sendirinya nanti COVID-19 bisa hilang dari tubuhnya tanpa harus menimbulkan gejala-gejala yang akut sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan mereka yang keluar dari situ ada sekarang alumninya, Pak. Jadi ada alumni duta COVID, ada alumninya, dan mendapatkan sertifikat, dan itu ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur. Jadi sekarang orang bangga, Pak. Jadi kalau COVID daripada tinggal di rumah, tidak dapat ijazah, mendingan mereka angkat tangan masuk hotel, Pak, supaya dapat ijazah dari gubernur bahwa saya ini sudah alumni duta COVID. Nah, banyak cerita menarik, Pak, dari wisata duta COVID ini, yang awalnya memang ada pertentangan baik dari ID dan lain sebagainya. Tapi cerita menariknya, kan kalau masuk itu, Pak, mereka dikontrak 14 hari. Bersedia tidak meninggalkan hotel selama 14 hari, Pak. Nah, di dalam prosesnya ada yang sudah sembuh 10 hari, Pak Wali. Begitu sudah sembuh, di swab 1, swab 2 udah negatif, disuruh keluar. Justru nggak mau keluar, Pak. Bilang, Pak, saya ini kan dikontrak 14 hari, masih ada jatah saya 3 hari, Pak. Wah, repot juga kita, Pak, karena ada perjanjian. Nah, akhirnya sekarang perjanjian di PTI, Pak, 10 hari saja dan bisa diperpanjang. Nah, tapi alhamdulillah, Pak, ini sudah hampir, mungkin sekarang sudah 5.000-an alumni COVID. Hotel sempat kita buka, dan hotelnya bintang 4, Pak. Bintang 4, termasuk beberapa hotel-hotel yang utama di Kota Makassar. Dan yang kedua, ini terkait dengan program provinsi, karena kita tahu program Provinsi Sulawesi Selatan tumpuannya itu adalah pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan memegang tanggung jawab sebagai penyangga pangan nasional. Nah, oleh karenanya kita bekerja, pemerintah provinsi juga bekerja sama seluruh kabupaten kota di luar Kota Makassar, Pak. Apabila ada yang positif, itu semua dikumpul di Makassar, Pak. Jadi Makassar ini ibaratnya base camp. Jadi kadang-kala ada data bahwa di Kabupaten A ada positif 5, itu sebenarnya orangnya ada di Makassar. Nah, ini salah satu strategi kita untuk memusatkan nakes-nakes kita di Kota Makassar, dibanding harus memecah belah penanganan COVID di daerah-daerah. Kemudian yang kedua, kita takutkan kalau daerah menjadi parah COVID-nya, itu bisa menghentikan kegiatan ekonomi di daerah dan bisa terpengaruh terkait dengan fungsi Provinsi Sulawesi Selatan khususnya sebagai penyangga pangan.
Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita udah kembali positif di provinsi. Namun memang Kota Makassar karena berbasis kota jasa memang masih negatif. Oleh karena kita tahu banyak hotel-hotel juga yang terpuruk akibat pengunjung yang sangat gratis menurun, dan PAD kita dari sekitar normalnya 1,3 triliun itu sekarang menjadi sekitar 1 triliun saja. Dari total APBD rata-rata 4 triliun, Pak. Nah, namun ini alhamdulillah dengan berbagai kebijakan-kebijakan kita sebagaimana juga yang telah dilakukan Wali Kota Bengkulu, yaitu ini dikasih jalan aja disesuaikan. Nah, sama dengan pemerintah Kota Bengkulu, setelah PSBB itu Pak ternyata mengalami kenaikan kembali. Nah, mengalami kenaikan kembali kenapa? Nah, identifikasi kami adalah bahwa masyarakat ini awalnya mengetes setelah PSBB itu kita sudah bebas. Jadi ada euforia, Pak. Ada euforia, protokol kesehatan itu drop. Berdasarkan survei itu drop dari 70% pada saat PSBB menjadi kurang lebih 34%. Akibatnya mengalami kenaikan kembali, dan kita melakukan sebagaimana yang dilakukan kota-kota yang lain, itu dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan menerbitkan Perwali nomor 36, kemudian kita susul dengan Perwali 51, kita susul dengan Perwali 53. Nah, ini semua perwali ini mengatur kegiatan kemasyarakatan di tengah pandemi, mulai dari kegiatan keluar masuk Kota Makassar sampai dengan kegiatan di dalam Kota Makassar untuk berkumpul, dan termasuk kegiatan pernikahan khususnya, Pak. Karena di Makassar ini cukup tinggi frekuensi pernikahan, dan orang Makassar itu karakternya Pak, kalau nikah harus semua mau diundang, sehingga selalu pingin yang besar-besaran. Nah, itulah yang kita batasi. Jangan sampai justru menjadi klaster-klaster baru di dalam COVID ini. Namun sekarang ini kita sudah pernah Pak mencapai, kalau sekarang hari ini, nah kalau kita lihat ini Januari ini update 3 Februari ini relatif tinggi Pak. Kalau kita lihat sampai dengan bulan Agustus sebenarnya kita udah sempat turun di rata-rata 30-20-an saja Pak hariannya. Hanya kita tahu betul pernah ada libur panjang bersama. Kemudian sebenarnya berdasarkan analisis tim epidemiolog kita, karena kita ada bentuk tim epidemiolog Pak yang setiap minggu itu melakukan analisis dan press conference ke tengah masyarakat untuk menyampaikan hal-hal, termasuk menyarankan kepada kami langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu kita sudah antisipasi. Kalau efek pilkada itu memberikan dampak, menurut epidemiolog, kalau pilkada memberikan dampak akan muncul kurang lebih sebulan atau 3 minggu sebelum pencoblosan dan plus sebulan setelah pencoblosan. Dan itu ternyata terbukti 3 minggu sebelum pencoblosan kita naiknya kayak tangga Pak.